Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman millennials. Selamat datang di program Sore-Sore Berkah, berkah terus Masya Allah. Teman-teman sekalian, salah satu hobinya para nabi itu adalah curhat ke Allah. Jadi ada anggapan kayak gini, jangan sering-sering berdoa, mending kita beramal aja, nggak enak sama Allah. Sebetulnya ini kalimat kurang tepat. Kenapa? Karena dasarnya Allah itu senang banget kalau hambanya berdoa. Allah tuh seneng banget kalau kita tuh curhat masalah kita. Memangnya Allah nggak tahu masalah kita sampai kita harus curhat? Ini bukan masalah kita ngasih tahu ke Allahnya. Soalnya Allah alimun bidatis sudur. Allah tuh udah maha tahu banget. Semua masalah kita Allah tahu. Cuman kenapa kita perlu curhat? Satu, curhat itu ibadah. Jadi ketika kita curhat, kita tuh kayak lagi membangun hubungan yang akrab dengan Allah. Dan Allah senang banget kalau kita akrab dengannya. Dan Allah bahkan sampai setiap malam sepertiga malam terakhir, Allah itu turun ke langit dunia, pengen dicurhatin sama hambanya. Sampai Allah bertanya, hal min taib, hal min dihajah, ada nggak hamba-hambaku yang pengen minta ampun? Ada nggak hamba-hambaku yang punya masalah yang pengen ditolong? Saking Allah tuh pengen dicurhatin. Bukan Allah kesepian, tapi Allah senang menolong hambanya. Allah senang mengampuni dosa hambanya. Allah tuh senang kalau misalnya hambanya ada masalah, Allah kasih jalan keluar. Tapi syaratnya kita curhat dulu sama Allah. Sehingga curhat itu bukan soal kita kayak lagi ngasih tahu Allah masalah kita apa, seolah-olah Allah nggak tahu, tapi kita lagi belajar mendekatkan diri kepada Allah supaya lebih akrab. Kedua, curhat itu adalah doa, dan doa itu adalah keajaiban. Sampai Nabi mengatakan, ad-doa silahul mu'min, doa itu adalah senjata orang yang beriman. Sehingga kita hari ini akan bahas tentang curhat. Kapan sih kita harusnya curhat ke Allah? Satu, kalau kita tanya kapan, waktu yang paling baik untuk curhat ke Allah itu adalah ketika kita sedang beribadah. Saat kita lagi sholat, pas lagi sujud, itu tuh posisi paling akrab antara kita dengan Tuhan kita. Makanya kata Nabi, perbanyaklah curhat, perbanyaklah doa ketika lagi sujud. Tapi kan kita nggak ngerti bahasa Arab ya. Karena kalau dalam sholat itu nggak boleh pakai bahasa daerah, bahasa Indonesia, harus berbahasa Arab. Terus gimana caranya? Berarti kita cari ibadah lain, di mana kita nggak harus pakai bahasa Arab, yaitu berpuasa. Mumpung kita lagi puasa nih, apalagi sore nih menjelang berbuka, itu waktu curhat yang paling keren banget. Allah tuh mendengar kita curhat, itu ibaratnya kayak kita lagi curhat sama teman, itu deket banget tuh jaraknya Allah dengan kita, terutama menjelang berbuka puasa. Jadi kayaknya nih tepat banget habisin waktu teman-teman di waktu sore kayak gini. Makanya istilah program kita itu adalah, nama program kita tuh Sore-Sore Berkah. Salah satu keberkahannya itu dengan doa. Jadi sambil ngeliatin makanan, sambil nahan pengen makan, pengen minum, banyak doa. Dan ini doa keren banget, doa jodoh. Siapa tahu beres Ramadan kalian udah nikah, atau nanti lebarannya udah ada pasangan halal gitu kan. Jadi pakailah waktu berpuasa, lagi ibadah menjelang berbuka untuk curhat sama Allah. Dua. Yang ketiga, kapan lagi waktu yang tepat kita untuk kayak curhat ke Allah? Tengah malam. Apalagi bulan Ramadan itu kan rata-rata kita bangun sahur ya. Karena kalau nggak bangun sahur lapar kan. Jadi kita kayak terpaksa gitu untuk sahur. Pas banget tuh, jangan bangun pas lagi subuhnya. Karena sahur itu pasti sekitar setengah jam, 1 jam. Apalagi buat cewek-cewek yang bantu ibunya untuk masak dulu di dapur. Biasanya 1 jam sebelum subuh itu masuk sepertiga malam terakhir. Waktu curhat yang paling istimewa banget. Pakailah itu buat curhat ke Allah. Nggak apa-apa, nggak lama, mungkin 10 menit. Sholat 2 rakaat, beres sholat doa. Ya Allah, saya mau masuk kerjaan ini, mudah-mudahan saya lulus. Ya Allah, saya begini, ya Allah, saya begitu. Sampaikan aja masalah-masalah kita. Karena dulu para nabi, seperti Nabi Zakaria, kalau lagi curhat itu kayak intimate banget gitu, menyampaikan masalah yang orang lain nggak tahu. Jadi kalau lagi curhat ke Allah, teman-teman, jangan terlalu ngejaga rahasia ya, karena kan Allah maha tahu ya. Mungkin kalau ke teman kita kayak ngejaga rahasia, nggak enak kalau dibuka. Tapi kalau dengan Allah buka aja. Ya Allah, saya tuh gini, ya Allah, saya tuh lagi ngecengin si fulan. Jangan terlalu kayak ngerasa terketahuan gimana, emang Allah tahu. Jadi kalau lagi curhat sama Allah, udah aja buka-bukaan, tapi dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut, terutama di waktu sepertiga malam terakhir, itu tuh insya Allah akan menjadi solusi dalam kehidupan kita. Coba kita renungkan satu ayat tentang curhat yang dibaca oleh Nabi Zakaria ketika beliau minta anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iznada rabbahu nidaan khafiyya." Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, curhat kepada Tuhannya dengan suara yang lirih.
Nabi Zakaria bilang, ya Allah, saya udah tua, ya Allah, istri saya udah mandul, ya Allah, saya butuh penerus dalam dakwah. Kaum saya ini, orang-orang Bani Israel ini susah kalau nggak ada nabi yang mengurus mereka. Beri saya anak ya Allah. Curhat sepanjang malam. Selama berapa lama Nabi Zakaria curhat? Selama sekitar 50 tahun. Lama banget. Sampai akhirnya Allah memperkenankan curhatnya Zakaria dengan memberikan kepadanya anak yang keren banget bernama Yahya. Makanya jangan berputus asa dalam berdoa, jangan berputus asa dalam curhat ke Allah, karena Allah nggak pernah nolak doa dan curhat hamba-hambanya. Mudah-mudahan puasa kita, Ramadan kita menjadi solusi bagi kehidupan kita lewat curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di episode berikutnya.